Kemarin setelah kita selesai membahas mengenai bab bagaimana seseorang dilarang untuk menengadah, ya, mengarahkan pandangan wajahnya ke atas, ke langit pada saat dia melaksanakan sholat. Nah, jadi memang sunnah dari melaksanakan sholat itu menghadapkan arah pandangannya menuju tempat sujud. Nah, maka kalau misalkan lihat ke atas, itu sesuatu hal yang menyelisih terhadap sunnah. Pertama, sunnahnya dia nggak dapat, karena disunahkan lihat ke bawah, dia malah nggak lihat ke bawah. Ini malah ke atas, ditambah oleh sebuah teguran yang cukup keras disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah misalkan ada orang yang dia tetap untuk memalingkan pandangan ke atas, ke arah langit pada saat melaksanakan sholat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bisa saja Allah tidak akan kembalikan lagi pandangannya. Allah akan cabut pandangannya, atau Allah akan sambar dia dengan kilat ketika dia tetap kekeh, ya, memandang ke arah langit ketika sholat. Dan di masjid mantap menghadap ke langit, menghadapnya ke langit-langit sami keneh, Pak. Jadi intinya ketika kita sholat, kita dianjurkan untuk tetap mempertahankan posisi pandangan melihat ke arah sujud. Kalaulah misalkan tidak ke arah sujud, masih ada dalam ranah mubah, boleh ketika memandangnya ke arah depan, Pak. Ke arah depan itu masih diperbolehkan, tidak masuk ke dalam ranah menjadi makruh. Jadi ke depan tidak apa-apa. Bahkan ada yang menyebutkan malah lebih disunnahkan untuk memandang ke arah depan. Dinilai masyaqqahnya itu tidak terlalu besar, tidak terdapat kesulitan dibandingkan ketika seseorang dia sholat menghadapnya ke bawah. Nah, itu menurut Imam Malik radhiyallahu an. Baik jamaah sekalian, sekarang kita akan masuk pada pembahasan mengenai an-nadhru ila ma yalhi. Bagaimana kondisi status sholatnya seseorang yang dia itu terganggu pandangannya akibat melihat sesuatu yang membuatnya gagal fokus di dalam sholat. Ningali naon atuh? Kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW ini disebutkan ketika seseorang dia terpengaruh dan terlena jiwanya, hilang dari khusyuan karena memandang pakaian, memandang sesuatu di hadapannya yang ada corak, yang ada gambar yang membuatnya jadi gagal fokus. Nah, itu sesuatu hal yang memang dimakruhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Pak, tujuan dari kita melaksanakan sholat adalah bagaimana kita mampu untuk menampung dan meneguk segala jenis kekhusyuan di dalam sholat, membangun koneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mentadaburi apa yang kita baca, ya, memberikan kesan terbaik dari apa-apa yang kita layangkan dari doa-doa kita di dalam sholat kepada Allah. Berkonsentrasi dengan konsentrasi yang penuh, itu adalah hakikat dari khusyuk kita kepada Allah di dalam sholat. Nah, ketika seseorang dia melaksanakan sholat, diawali dengan takbirnya, ditutup dengan salamnya, kaifiatnya dilaksanakan dengan sempurna, rukun sholatnya ditunaikan dengan baik, tapi tujuan dari sholatnya hilang, gak ada ruhnya, hampa, sholat tanpa ada khusyuk. Maka dari itu, ini jauh dari tujuan hakikat dasar dari laksanakannya sholat. Sebagaimana kalau misalkan kita lihat ada rumah sakit, Pak, yang dia rumah sakitnya sudah dibangun dengan begitu megah, berlantai-lantai, fasilitas kesehatannya sudah ada, cuman minim dari nakes, tenaga kesehatannya kurang bagus, atau ada tapi tidak mumpuni, bahkan hilang dari dokter-dokter, maka tujuan inti dari pembangunan sebuah rumah sakit itu menjadi hilang karena tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Begitupun sholat yang kita bangun dengan begitu apiknya, takbiratul ihram sesuai dengan yang disunahkan, pandangan mata melihat ke bawah, bacaan-bacaannya berdasarkan dari doa-doa yang ma'thur yang seluruhnya itu merujuk pada yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi nggak ada ruhnya, nggak ada khusyuknya. Nah, maka dari ini penting sekali. Dan kata para ulama menyebutkan ada dua hal jamaah, pintu di mana jiwa itu dia akan menjadi gusar, tidak akan fokus, sulit mendapatkan khusyuk di dalam sholat. Yang pertama, karena pengaruh dari apa yang dia dengar.
dari pendengarannya. Yang kedua, dari mana? Ya dari matanya, apa yang dia pandang. Itu akan mempengaruhi kondisi hati. Nalika salat Allahu Akbar, digigir anu ngobrolkeun tentang masalah-masalah sesuatu yang membuat kita tertarik. Ngobrolkeun tentang Persib, kamari menang misalkan ya. Langsung eta teh alhamdulillah. Pas nguping di salat sunnah anu ngobrol tentang Persib menang 2-1 lawan Dewa United, ngalawan Dewa Pak menang. ya. Jadi membuat dirinya jadi tidak fokus. Apa yang dia dengar membuat dan mempengaruhi terhadap stabilitas dari hatinya. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW pernah satu waktu di bulan Ramadan, Pak, di bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW melakukan iktikaf. Iktikaf itu menahan diri agar senantiasa berada di dalam masjid untuk apa? Untuk berkholwat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar memfokuskan diri hanya untuk ibadah kepada Allah. Ketika Nabi sedang berada di dalam itikafnya, Nabi itu terganggu oleh suara seorang sahabat, beberapa sahabat yang mereka itu melaksanakan sholat, mereka melaksanakan zikir, tapi zikir dan sholat yang mereka lakukan itu seakan-akan saling memberikan pengaruh ataupun bentrok, Pak. Suaranya itu seakan-akan ingin berlomba-lomba untuk pak kenceng-kenceng gitu dalam masjidnya. Sehingga disebutkan yu'dzin itu mengganggu terhadap kekhusyuan seseorang ketika melaksanakan iktikaf di masjid. Nabi keluar dari tempat iktikafnya, dari depan dia ke belakang, langsung ngomong di hadapan sahabat-sahabatnya, aranjeun teh nuju naon, inna kullakum, sesungguhnya kalian seluruhnya itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak layak di antara seorang kepada seorang yang lain untuk saling meninggikan suaranya. Tidak juga pantas bagi orang yang sedang baca Quran dia kenceng-kenceng bacanya sampai mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Eta teh nuju dikir, nuju maca Quran, komo deui ngagangguna lamun misalkan ngobrol teh mah. Ngagangguna lamun misalkan urusan-urusan yang tidak ada urusannya hubungannya dengan ibadah sama Allah. Dalam ibadah saja ketika ada satu potensi untuk saling mengganggu, itu oleh Nabi diredam. Karena apa? Nih, pendengaran kita itu sangat tajam, jemaah sekalian. Ya, bahkan nuju sholat mah ngadak-ngadak ya teh. Nu tadina rada sesang kuping ya, langsung wah tajam sekali gitu ya. Segala sesuatu teh ka kuping gitu. Serasa seperti itu. Itu mempengaruhi kondisi stabilitas dari hati kita. Yang kedua apa? Pintu seseorang akan sulit mendapatkan khusyuk akibat terganggu dari apa yang dia pandang, apa yang dia lihat. Sebagaimana seorang sahabat diungkapkan bahwasanya Anas bin Malik menyebut di sini Nabi Muhammad SAW sampai memperingatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, istrinya yang tercinta. Ketika Aisyah sholat di dalam rumah, ketika Rasulullah SAW sholat di dalam rumah, dan pada saat yang bersamaan berada di hadapannya itu, ini Pak sitroh, ada kain penghijab penahan antara bagian tengah rumah dan juga kamar. Jadi baheula mah pantona teh henteu di pantauan gitu. Salah sawiosna teh ditutup ku hordeng, pami istilah kita mah sekarang seperti itu. Ada gordennya, dan pada saat itu kebetulan sekali gorden yang dikenakan, yang digunakan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu gorden yang memiliki a'lam, yang memiliki corak, aya gambar-gambar, aya corak warna-warni gitu. Nabi sholat. Setelah beres sholat, Nabi Muhammad SAW langsung mengucapkan faqala laha Nabi SAW. Nabi langsung bilang kepada Aisyah radhiyallahu anha, amiti qiramak, wahai Aisyah istriku, eta tanggalkan itu, tanggalkan gordennya. Tanggalkan gordennya, kata Nabi. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi sholati. Karena aku seakan-akan terus terbayang-bayang sesuatu karena aku melihat corak-corak gambar-gambar yang ada di gorden itu. Yang membuat apa? Yang membuat khusyuknya jadi tidak sempurna gitu. Nabi Muhammad SAW minta kepada Aisyah untuk menurunkan gorden yang bercorak berwarna-warni, ada gambar-gambarnya, sehingga apa? Sehingga hal itu dapat mengurangi kekhusyuannya di dalam sholat.
Nah, itu yang pertama jamaah sekalian. Dari sini Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengucapkan bahwasanya saking pentingnya khusyuk di dalam sholat, untuk menyempurnakan khusyuk, maka Nabi Muhammad SAW menghilangkan segala potensi yang bisa dan dapat merusak kekhusyuan di dalam sholat. Salah satunya apa? Itu gorden yang bercorak-corak saja oleh Nabi mah ditanggalkan, dilepaskan, piwarang dicopot, margina naon, bilih ngaganggu kekhusyuan. Emang Nabi selama sholat memandang terus kadinya? Enggak. Dan namina kurang sholat banyak ataupun dimanapun hente ditinggali mah ngan katingali gitu, hente diniatan hoyong ningali mah hente ngan sok katingali. Sami siga orang seueur emutan hente sok diemutan mah cuman kaemutan gitu pikiran hente di pikiran mangan kepikiran kadang-kadang kan gitu sama. Enggak diniatan ningali mah cuman katingali dah kumaha atuh. Ruku, sami Allah, i'tidal, sujud, ada apa yang di depan mungkin terlihat terbesit gitu, sehingga itu mengganggu kekhusyuan. Gitu jamaah sekalian. Nah, itu yang pertama. Kata Imam An-Nawawi sebutkan, jadi ini bukan hanya sebatas tirai ataupun gorden, tapi bisa difahami segala sesuatu yang berada di hadapan kita yang mungkin berpotensi untuk merusak kekhusyuan, baik itu dinding-dinding yang diukir-ukir, yang dilukis-lukis, ataupun bisa jadi apa? Pakaian yang dikenakan oleh seseorang ketika sholat. Makanya jemaah sekalian, ya, makanya kalau bisa memakai pakaian itu yang aman untuk kita dan juga untuk orang lain. Nganggo dagadu Jogja aman kangge anjeunna mah da biasana seratana dipengker, tapi kangge batur itu teh teu aman. Dibacaan dagadu jelek beda sama jogger kan gitu. Pesimistis sekali itu kaos teh itu dibacaan gitu kadang-kadang gitu. Aya kadang kawis urang salat nya pandangan ka handap tapi hanjakal sajadahna teh motifna teh meuni wah membuat kita terlena gitu. Nah eta kubahanangan di sebelah kanan kirina kosong, nah warna bet hejon teu beureum, eta teh jadi kepikiran. Akibat apa? Kita lihat. Kalau misalkan memang bisa agar membuat khusyuk kita sempurna, maka dihilangkan gitu. Lamun di dieu mah aman bapak-bapak semua. Apa nih sajadah kita polos tempat sujudna. Nu aya motifan mah eta nu ditincak. Tempat berdirinya kan ada motif nih. Tapi ketika sujud, ya, ketika kita memandang ke bawah ini aman, warnanya beureum. Cuma nu paeun mah tos rada boleas beureuh. Ya, jadi ini adalah salah satu ikhtiar untuk mendapatkan kekhusyuan karena khusyuk itu adalah ruh dari salat kita jemaah sekalian. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dikisahkan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri tercintanya, bahwasanya Nabi shalla fi khamisatin laha a'lamun. Nabi itu salat dan pada saat melaksanakan salat Nabi kebetulan memakai khamisah. Khamisah teh sapertos pakaian gamis yang biasa dipakai oleh pembesar-pembesar orang-orang Arab. Ya, pakaian terhormatnya lah. Lamun di kita mungkin jas gitu ya. Kalau di sana itu khamisah itu pakaian yang seperti gamis tapi kadang-kadang itu tidak memiliki kancing, Pak. Pakaian luarnya gitu. Pakaian luar. Kalau misalnya jubah yang biasa dipakai yang di luarnya seperti imam-imam Haramain kan itu mereka pakai warna hitam ada list warna apa goldnya gitu ya, emasnya gitu. Nah itu salah satu yang disebut dengan khamisah. Nabi itu dapat khamisah, diberi oleh seorang sahabat, dipakai dikenakan khamisah karena apa? Salah satu bentuk ikraman terhadap Allah Subhanahu wa taala, pentakziman. Kita menghadap Allah yang Maha Besar, kita pun harus memakai sesuatu yang ya meninggikan kualitas kita, nilai kita di hadapan Allah. Pakai pakaian terbaik Nabi. Faqala, dan setelah beres salat, Nabi Muhammad SAW itu mengeluh. Kenapa mengeluh? Syaghalatni a'lamu hadhi. Aduh, tadi salat rada kabayang-bayang, membuatku sibuk. Apa? Iya, baju teh aya a'laman, aya corak-corakan. Corak-corak baju ini membuatku sulit untuk mendapatkan khusyuk yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai setelah beres eta ngaraos bahwasanya itu pakaiannya itu mengganggu dalam salatnya, langsung meminta kepada seorang sahabat, "Idhabu biha ila Abi Jahmin." Punten-punten ya, pangcandakeun khamis ieu, jubah ieu, pasihkeun ka Abu Jaham.
Ari Abu Jaham tesa. Abu Jaham itu seorang sahabat yang memberikan hadiah pakaian itu kepada Nabi. Karena pakaian yang paling bagus, belinya juga impor gitu istilahnya Maya. Nah, itu diberikan kepada Nabi, tapi Nabi tidak srek ketika memakainya. Sehingga Nabi Muhammad SAW kembalikan itu kepada orang yang memberinya. Wa atuni bi anbijaniyatihi, dan minta aja sama Abu Jaham, kalau ada ngasih ke aku itu jangan yang ini, tapi ngasih yang biasa aja gitu. Pakaian yang disebut di sini adalah sebutannya anbijaniyah, atau ada yang menyebutkan anbajaniyah. Yang dimaksud dengan anbijaniyah itu apa? Kain yang tebal terbuat dari wol ataupun dengan sejenis bahan lainnya, tapi dia itu tidak memiliki corak, polos gitu. Ya, polos. Saur Nabi teh sapertos gitu. Lawan bade masihan sok we ka dieu keun. Bakaian antong nu sae-sae nu biasa we. Nu polos we nu biasa urang anggo. Ya, jubah yang biasa, baik yang tebal ataupun tidak, sok silahkan berikan kepadaku. Ruwahu Muslim wal Bukhari. Ini diberikan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Nah, jamaah sekalian, di sini Nabi Muhammad SAW itu ketika sholat disebutkan oleh sahabat itu Nabi nggak memandang terus ke pakaiannya, enggak. Cuma Nabi sempat melihat terhadap pakaian yang dikenakan, ada gambarnya, sehingga hatinya itu langsung gambaran gitunya. Jadi sakolebat, ngorejat lah istilahnya gitu. Ku apa yang dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Ketentuannya menurut Ibnu Daqiqil Aid, Nabi Muhammad SAW itu di sini langsung setelah dipakai ada imbas, ada dampak yang membuat Nabi tidak nyaman, langsung oleh Nabi bersegera untuk diganti gitu. Tidak dipertahankan. Karena bapak-bapak sekalian gaduh acuk nu rada warna-warni bling-bling pasihkeun ka batur. Ya, dalam arti ya kalau misalkan itu pakaian masih aman untuk dilaksanakan sholat, maka silahkan. Ieu mah di kajauhan terus buricak burinong gitu ya. Ya istilahnya aya bling-bling gitu ya, siga nu bade konser gitu. Nalika sholat teh batur teh hese khusyuk. Nah, lebih baik disimpan dulu di rumah. Bukan berarti tidak boleh. Ini kekhususan hanya untuk di dalam sholat. Mangga pek teh teuing misalkan kita mau melaksanakan aktivitas yang lain di luar sholat, silahkan pakai baju yang bermotif, yang bergambar, silahkan. Nah, dan Nabi Muhammad SAW di sini langsung bersegera untuk menyingkirkan hal itu, karena Nabi takut kalau misalkan hal ini dibiarkan, orang-orang akan tidak memiliki batasan, pakaiannya itu bebas ketika melaksanakan sholat, malah mereka mendapat imbas jadi susah khusyuk gitu. Intinya mah eta Pak, saking pentingnya khusyuk. Nah, Al-Iraqi seorang imam itu menyebutkan bahwasanya tenang, walaupun misalkan sekalipun ada seorang yang sudah terlanjur memakai pakaian yang bercorak dan kita itu menjadi korban, ya, sehingga kita tidak sempurna khusyuknya, tenang, itu tidak mengurangi dari keabsahan sholatnya. Sholatnya tetap dianggap sah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW tidak mengulangi sholatnya. Sholatnya sah we, cuman ada keutamaan yang luput ya. Ketika kita ya masuk ke dalam hati kita sesuatu yang menyibukkan, sesuatu yang di luar sholat, bukan zikir, bukan mentadabiri ayat, bukan memikirkan mengenai doa-doa kita kepada Allah. Bahkan sholatnya maca doa ge siganu urang lagi butuh dukan teu ieu teh. Padahal permintaan kepada Allah. Ya sapertos abdi sok ngawas ngawurukan marurang kali, lamun ngadoa teh tong tarik-tarik teuing, tong gogorowokan teuing, tong sok hayong enggal-enggal teuing. Raditu billahi rabbil islami dina nabi Muhammadin nabi rasul misalkan gitu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, sok ngadoa teh bet kikituan gitu. Kita meminta kepada orang tua saja, ketika kita minta dengan nada suara yang tinggi gitu nya, siga nu meres, siga nu maksa, sanes di pasien ditakol ku sepuh teh. Kita nyarios ke orang tua balelol gitu nya, sengaja padahal dia bisa bentes. Kenapa tidak disempurnakan memintanya dengan cara yang baik? Begitupun kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau minta kepada manusia mah kudu di proposalan heula komo deui. Sok kudu malapah gedang gitu nya ka mana heula maksudna mah ka dieu. Nah, komo deui kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada adabnya, etikanya. Bukan Allah tidak mengerti apa yang kita minta, tapi ada etika yang harus kita tampilkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat nama jamaah nu kieu teh, misalkan kita ya
Ya, sok sekali waktu semuanya hebat gitu karena pandangan melihat kemana, sehingga tidak terlalu khusyuk, ya sholatnya tetap sah. Tapi hitungan pahalanya berbeda dengan tentunya dengan orang-orang yang bisa sempurna di dalam khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Eta anu pertama. Jadi kumaha atuh anu tos terlanjur sapertos ya di imam apa ya abis sajadah nganggo sajadah motif corakna luar biasa full dari ujung atas sampai ke bawah corakan sadayana. Lamun istilahna ditinggali mah eta teh sapertos tiasa main ular tangga meureun toh ti dieu teh oh kaluhurna ka dieu belokna ka dieu kaluhur. Nah eta teh lamun dipilari mah sigana lamun kirang-kirangna teu khusyuk gitu bakal ngaganggu. Kumaha tuh sekarang sudah orang-orang itu sudah lumrah, sudah lazim, bahkan batik yang kita pakai punten-punten kan eta motifan. Ada alurnya. Bahkan koko sekalipun kitu sami. Anu aman teh panginten jubah meureun. Sok pegerna polos gitunya. Tidak berwarna-warni teh siga pelangi. Nah, bagaimana yang seperti ini? Syekh Utsaimin, beliau seorang ulama kontemporer menyebutkan untuk hal yang memang tidak bisa ditanggalkan atau tidak bisa dilepas dan sudah menjadi keumuman dan kelaziman dan itu dianggap sesuatu yang tidak membahayakan terhadap orang yang sedang sholat, maka diperbolehkan. Seperti misalkan sajadah. Sekarang sajadah teh Pak lamun teu aya warna-warna, lamun tidak menarik moal dipeser atuh da. Di pasar-pasar teh berlomba-lomba untuk menampilkan motif dan ukiran lukisan yang paling menarik. Ambe naon? Ambe dipeser kan. Pandangna berlomba-lomba gitu, corakan. Baju juga kan yang tidak menarik mah mau dipeser gitu. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya pakaian-pakaian itu sudah dianggap lumrah, sudah dianggap lazim dan tidak membahayakan seseorang gitu. Seperti batik, ada ukiran-ukiran, ornamen-ornamen tumbuhan, bunga segala macam. Kecuali lawan misalkan gambar komodo bari nyalangap. Buaya misalkan motifnya ya. Tapi sesuatu hal yang sudah dianggap lazim dan dirasa itu aman, silahkan. Misalkan kita pakai motif yang kotak-kotak, salur segala macam. Udah di zaman ayeuna manuk itu entos terjadi hal yang menarik perhatian atuh. Tapi di zaman Nabi dulu mah kan sesuatu hal yang wah gitu. Sehingga takut seperti itu. Tapi tetap keutamaan kalau bisa ya mencari pakaian yang aman. Tapi kalau misalkan tidak pun ya asal jangan pakaian-pakaian yang terlalu menampakkan. Kalau model misalkan ada gambar-gambar yang semodel makhluk-makhluk hidup seperti itu ya. Atau yang lebih parah kalau zaman sekarang itu tulisan-tulisan gitu. Di dalam sholat kita teh sering ya tertarik untuk membaca itu. Sebagaimana kita suka tertarik baca ya, tulisan di belakang truk ketika kita mengendarai kendaraan. Di bujur truk tehnya gitu. Wah, eta teh bahasana teh hebat, Pak. Kreatif sekalinya banyak gitu. Lucu gitu, teka emutan kadang-kadang gitu ya. Bahkan sekarang itu viral, Pak. Ada orang-orang ternama kesohor di Indonesia yang dia itu mengungkapkan quotes ya, kata-kata ditulis di belakang truk teh, digambar wajahnya, ditulis namanya, tulisan siapa. Anu raja ya ini yang punya tol itu siapa? Abah Ulun ya. Itu Yusuf Hamka ya. Ya, itu kan sampai mengumpulkan para driver yang menggambar melukis wajahnya di belakang truknya di Pasian Artos. Wah, aya nama apa lomba-lomba. Siga nama karena ku sering teuing urang sok noongan maca anu kitu dina salat ge sok kacandak-candak gitu. Sok hoyong ningali we macaan gitu. Ya begitulah jemaah. Jadi ya ila mayulhi sesuatu hal yang membuat dan mengganggu sehingga jiwa kita terlena kosong dari zikir sama Allah, ini mudah-mudahan kita bisa hindarkan dan kita pun harus memastikan pakaian kita itu aman untuk diri kita dan juga aman untuk orang lain. Yang kedua apa? Nah ini sangat ya menurut saya menarik ya, cukup menarik pembahasan mengenai tagmidul ainain. Kumaha tuh statusna orang henteu ningali kaluhur mah nalika salat teh, ningali ka payun ge henteu, bahkan ningali ka handap ge henteu, terus ningali ka mana henteu ningali, itu matana nutup. Kumaha statusnya memejamkan mata di dalam salat? Di dieu aya nu sok menjamkan mata. Kemudian lamun imam nantos maca surat nu teu kahapal ku urang panjang atasnya eta teh nikmat kitu nutup mata teh lengut Nah jadi jamaah sekalian taghmidul aina ini dibahas oleh para ulama bagaimana statusnya orang yang dia sengaja untuk memilih menutup matanya ketika sholat.
padahal dia bisa buka mata. Berbeda dengan orang yang tunanetra, mau dibuka mau ditutup tetep we poek misalkan ya. Ieu mah jalmi anu nenjo nu ninggal nu tiasa nawis ya, tapi dia menutup matanya. Bagaimana nih? Nah, abi mah da konsen lamun nutup mata, lamun muka teh brai teh konsen, aya nu kitu. Aya nu tibaliknya. Pas kieu teh entos abi mah poek eta teh teu inget nanaon. Ngantuk eta mah nya. Nundutan. Bagaimana ini? Menurut Said Sabiq menyebutkan karrohaha hu al-ba'du wa jauzuhu al-ba'd. Nah, jadi memang dari awal ini sudah menjadi silang pendapat dari kalangan para ulama. Ada orang-orang yang karrohahu, ada yang menganggap bahwasanya itu makruh, sesuatu hal yang tidak bagus untuk kita tampilkan ketika kita sholat makruh eta teh. Nu kadua wa jawazahu, ada juga sebagian yang menyebutkan boleh gitu. Sebagian makruh, sebagian boleh. Kenapa bisa seperti itu? Karena jamaah sekalian, ketika kita melihat dan merujuk pada dalil-dalilnya, tidak ada dalil yang lam yathbut, tidak ada dalil yang kuat yang membahas mengenai perkara memejamkan mata dalam sholat. Nabi Muhammad SAW henteu ngobrolkan tentang apakah boleh nutup mata atau tidak boleh, teu aya. Maka dari itu akhirnya muncul pendapat-pendapat di kalangan ulama yang mereka itu seakan-akan memberikan istinbat, hasilnya itu berbeda. Karrohah. Maka dari itu yang saya sampaikan di sini, pertama, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan bahwasanya keutamaan dari orang yang sholat tetap pada dasarnya hakikatnya membuka pandangan, memandang pada tempat sujud. Karena sunnahnya itu seperti itu. Kan Nabi kan memberikan anjuran kita memandang ke tempat sujud. Tah sunnahna eta. Kalau misalkan kita tutup mata, berarti kita tidak mendapatkan nilai sunnah karena kita tidak memandang ke bawah. Tapi ente saklek Ibnu Qayyim teh Al-Jauzi rahimahullah. Beliau itu tidak saklek. Intina kudu kita lamun teu kitu henteu gitu. Enggak seperti itu. Kembali lagi situasi dan kondisi yang bermain di sini. Kalau misalkan ada orang yang dia itu merasa bisa lebih meneguk kehusyuan kepada Allah, sensasinya kuat ketika menutup mata dan itu aman dan tidak berbahaya untuknya ketika kita nutup mata, memejamkan mata, maka mangga. Henteu makruh kanggo jalmi nu kitu mah. Karena jalmi anu brai beuntan teh henteu husu-husu gitu. Pas ditutup nembe dia bisa mantang gitu. Ingat kanu diaos teh naon, nu dibaca naon, maksudna dan maknana naon, kabayang gitu. Untuk orang yang dia aman ketika ditutup. Lamun teu aman, nah, lamun dirasa ditutup itu tidak aman, malah menjadi mengganggu konsen, jadi henteu pararuguh, malah jadi nundutan, maka lebih baik dia buka matanya gitu. Jadi keutamaannya itu tetap pertama membuka. Tapi kalau sulit untuk mendapatkan kehusyuan, boleh, tidak makruh lagi hukumnya orang yang menutup gitu. Aya oge kondisi yang lebih khusus. Ieu teh pami dibuka, dipayun eta aya nu nganggo jaket gambar naga. Nyingsieunan gitu. Ningali ka handap ge kumaha gitu nya, karena di bawahnya ada lukisan atau ada sesuatu yang mengganggu gitu. Nya sih sajadah nama polos ngan hanjakal aya naon eta aya laleur ngarapung di handap gitu. Misalkannya itu kan ngaganggu Pak. Abdi pernah sekali waktu saat di dia Allah Akbar terus gitu dipayun aya serangga gitu terbang gitu eta teh ngaganggu itu tuh sok langsung asa reuas gitu, reuas hilap we akhirna lupa we jadi bacaan salat teh gitu. Kadang gawis salat henteu katingali eta digigir nu batuk, tapi lain suara jalmi ditoong teh suara naon, suara meong ucing ngaganggu eta teh Pak. Jadi kalau misalkan aman dan dia merasa lebih bisa meresapi salatnya ketika ditutup, mangga silahkan. Bahkan itu lebih dianjurkan dibandingkan kalau dibuka enggak khusyuk gitu. Ibnu Qayyim seperti itu istinbat hukumnya. Tapi yang lebih menarik apa? Ini di dalam kitab I'anatul Thalibin, kitabnya para santri. Nah, ini disebutkan jamaah sekalian, ada kondisi-kondisi khusus yang mempengaruhi status hukum dari memejamkan mata. Yang pertama, bisa jadi yang pertama hukumnya itu menjadi mubah, boleh.
Ya, jadi mau dibuka mau ditutup mangga. Kalaupun tidak melihat ke bawah ditutup juga tidak makruh, mubah. Pada saat apa? Pada saat kondisinya dirasa aman, lamun ditutup teh tidak membahayakan diri gitu. Tidak ada sesuatu yang membahayakan dirinya ketika ditutup, itu boleh. Ya, misalkan lamun teu aman manaon sapertos makruh hukumnya kalau misalkan kita menutup mata dan situasi di sekitar kita itu tidak mendukung. Contohnya tanaman nalika urang salat, Pak. Aya kamarang. Apal kamarang, Pak? Ari kamarang bahasa Indonesia naon? Tah, lebah, anu gitulah pokoknya namanya. Nanti kan ditutup teh bahaya karena bisi set ka dia gitu. Nah, itu kan membahayakan. Atau ini hukumnya makruh menjadi ketika seseorang menutup mata di situasi yang tidak aman seperti kita sholat punten-punten di tempat yang mungkin tidak bersih. Ada cucunguk atau misalkan bukan cucunguk, hal-hal yang membahayakan, kalajengking, aya orai atau naon. Allahu Akbar, nutup matana. Tempatnya tidak aman untuk kita melaksanakan sholat, mengganggu ke nyawa kita misalkan ya, itu maka makruh, nggak boleh kita tutup mata. Bisi sekali waktu tujuh aya nu ka dieu lebet we kalau lebet, nah itu nggak boleh. Ya, nggak boleh, nanti malah mengganggu kehusyuannya. Jadi yang pertama itu boleh, mubah kalau aman, makruh kalau misalkan tidak aman, ada resiko untuk nyawa kita, untuk diri kita. Tapi ada juga kondisi yang wajib, nalika sholat kudu ieu mah peureum teh. Kunaon? Pada saat kita mendapati di depan kita ada orang yang terbuka auratnya. Ya tuh sholat Allahu Akbar gitunya, payun teh punten-punten, karena segala sesuatu bisa terjadi. Pertama, ya misalkan memang krisis pakaian gitu. Jadi pakaian teh ngan aya eta-etana barolong segala macem, nu bolong teh jeung deui bagian belakang gitunya, pakaian celana yang bolongnya gitu. Itu bahaya. Ya. Terus salatna sah teh eta jalmi nu kitu, tergantung situasi dia. Kalau memang dia tidak memiliki pakaian lagi selain itu, maka tidak apa-apa. Dia punya pakaian tapi terlumuri oleh najis segala macam, nggak bisa dipakai, cuman ayata. Atau bahkan di lemarinya dia nggak punya ganti, kebakar rumahnya segala macam sehingga sholatnya terbuka auratnya. Para ulama menyebutkan itu dalam keadaan uzur, nggak apa-apa. Atau bapak-bapak waktu masuk sholat terus tetiasa di jamaah deui, makanya zuhur asar kalangkung engke sholat maghrib tetiasa di jamaah jeung maghrib, kita udah nggak punya pakaian kita hanyut dengan ayat-ayatana, sholat ulah sholat. Walaupun hanya ditutup dengan faraj ataupun bagian kemaluan aurat yang intinya saja, yang lainnya terbuka, itu masih diperbolehkan. Karena dalam keadaan khusus. Tah urang salat di tukangeun jalmi nu kitu misalkan. Al-urya sufufan, dia itu terbuka auratnya dan juga berada di saf kita, di depan gitu. Maka wajib hukumnya kita untuk menutup mata komode lamun istri. Oh bahaya tuh. Salatnya mikirkan kaditu kadieunya ka mana mendi, nah itu bahaya. Jadi itu wajib hukumnya kalau misalkan ada aurat. Dan juga ini salah satu hal yang penting, kita harus pastikan pakaian kita tuh Pak, karena kita mah seueur pilihan di bumi nya, ya, bahkan acuk teh seueur terus ke aranggo ke urang gitu, pilihan mana anu patut untuk kita kenakan ketika kita sholat. Punten, misalkan kaos mangga, kalau misalkan memang keadaannya tidak bisa kita persiapkan, tos ayana kaos waktu tos lebet kumaha tos sholat. Nah setelah itu belakang kita misalkan terangkat segala macam, nah ini hal yang harus dihindari. Atau celananya terang kadodoran ageng ting teu dibeuberan gitu. Morosot eta teh. Nah, salat orang seperti itu di depan kita, maka kita wajib tutup mata gitu. Ya, dan orang-orang yang salat pun harus mempersiapkan pakaiannya. Dirasa aduh ieu narika urang ruku teh katarik ieu, acuk teh katingali tonggong handap teh gitu. Komode sujud eta teh muka gitu. Nah, itu harus kita antisipasi jamaah sekalian. Wajib hukumnya kita tutup mata kalau ada aurat. Selanjutnya sunnah. Sunnah itu ketika kapan? Ketika banyak gambar yang berada di hadapan kita. Nah, jadi menjamkan mata itu bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi wajib gitunya, dan juga bisa jadi sunnah. Ayat jadi menutup mata pun menjadi haram sebetulnya ada juga. Kapan atuh? Kapan? Nalika orang sholat dalam keadaan berkendara. Mau nyoba di peureum Pak.
Di sholat Pak, nggak ada waktu segala macam. Kita mengambil tata cara sebagaimana Nabi contohkan sholat di atas kendaraan. Lamun di atas kendaraan kereta api mah tekudu dah orang mah sanes masinis. Di atas kapal feri tekudu kita mah bukan nahkoda. Ini mah pas lagi bawa mobil. Contoh ya, waktu udah masuk macet nggak bisa keluar rest area segala macam, lagi mudik. Daripada nggak sholat, udah nggak bisa dijama lagi, kita sholat dalam keadaan kita berkendara. Maka nggak boleh itu Pak, haram tutup mata. Bisa jadi kecelakaan, membahayakan diri dan juga orang lain. Bari beunta we gitu nya. Nah, itu diantara beberapa klasifikasi hukum mengenai memejamkan mata. Jadi utami mah tetap kalau bisa kita mendapatkan khusyuk sambil kita memandang ke arah sujud, tempat sujud, maka lakukan itu. Kalau misalkan memandang ke tempat sujud hesewe khusyuk, cobian kalau memang lebih baik, lebih berasa untuk dipejamkan mata, maka tidak apa-apa. Banyak gambar-gambar di depan kita hese khusyuk. Oh eta mah leuwih deui jadi sunnah menutup mata teh gitu. Komo deui aurat yang kita pandang lebih baik ataupun kita wajib hukumnya untuk menutup mata. Gitu Pak Intan. Cakapeula lah Pak. Ya, dua bab ini mengenai pandangan-pandangan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan terkait satu hal yang mungkin tidak begitu lumrah ya kita lakukan, tapi ini memang ada beberapa kelompok ataupun dari zaman dulu yang dia itu berisyarat Pak. Pada saat apa? Pada saat salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Berisyarat naonna pandanganna. Pernah Pak ningali jalan minuk itu? Tahiyat ya nya, terus atahiyat innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia berisyarat membuka tangannya, mengangkat tangannya. Gitu. Assalamualaikum. Nu kiri, assalamualaikum, buka gitu. Nah, ada isyarat yang seperti itu. Bagaimana ketentuan hukumnya? Insya Allah nanti kita bahas pada pekan yang akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan dan juga kesehatan kepada kita sehingga kita terus bisa memaksimalkan amal khususnya di bulan Ramadan. Ayo Pak, orang sasarangan ya. Bulan Ramadan lebih rajin, lebih giat, lebih soleh insya Allah. Kita tutup saja dengan doa kifaratul majlis dan juga bacaan hamdalah bersama. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.